Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang habitat-habitat dari mikroorganisme. Pertama harus kita ketahui bahwa mikroorganisme atau makhluk hidup yang berukuran mikros dapat ditemukan hampir di seluruh tempat yang memungkinkan adanya kehidupan. Karena mikroorganisme memiliki sifat adaptasi yang sangat tinggi. Berdasarkan penempatannya, dia dapat bersifat transient atau hanya sementara, dapat pula bersifat indigenous atau dapat menetap pada lokasi tersebut selama beberapa keturunan. Habitat alam mikroorganisme terbagi atas beberapa. Yang pertama, kita bahas tanah. Tanah merupakan sumber yang kaya untuk mikroorganisme. Banyak senyawa-senyawa yang dapat disintesis untuk menjadi makanan atau nutrisi metabolik dari mikroorganisme. Kebanyakan mikroorganisme yang berada di tanah bersifat patogen kepada manusia. Beberapa mikroorganisme dapat bertahan melalui adanya kadaver. Contoh bakteri patogen yang memungkinkan seperti Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, dan Bacillus anthracis. Lalu yang kedua, kita bahas air. Kebanyakan mikroorganisme hidup di air tawar dan di air laut. Namun bakteri yang patogen umumnya tidak terdapat kecuali di air yang secara langsung tercemar oleh urin dan feses manusia ataupun binatang. Contoh mikroorganisme patogen antara lain Salmonella dan Shigella spesies, Vibrio Legionella, virus hepatitis, virus polio, virus enterit, dan Entamoeba histolytica. Escherichia coli atau apatogen yang ditemukan di air digunakan sebagai indeks pencemaran oleh feses karena ia bertahan hidup di air relatif lebih lama dari mikroorganisme lainnya. Lalu selanjutnya kita bahas udara. Walaupun mikroorganisme sering ditemukan di udara, tapi sebenarnya mereka tidak melakukan pembelahan diri di udara. Udara luar jarang mengandung kuman patogen karena efek pengeringan ozon dan radiasi oleh ultraviolet dari cahaya matahari. Udara dalam ruangan mengandung bakteri dan virus patogen yang berasal dari kulit, tangan, pakaian, dan terutama dari saluran pernapasan manusia. Lalu selanjutnya yaitu makanan. Kita ambil contoh susu. Susu dari sapi normal yang diperah secara asepsi masih mengandung 100 sampai 1000 mikroorganisme non-patogen per milimeternya. Kadang terdapat mikroorganisme patogen yang mungkin berasal dari sapi yang sakit atau selama proses pemarahannya. Contohnya yaitu Mycobacterium tuberculosis, Salmonella streptococcus, Corynebacterium, Diphtheria, Shigella, Brucella, dan Staphylococcus yang merupakan penyebab penyakit keracunan makanan. Pasteurisasi susu dan pemusnahan hewan yang sakit telah menurunkan indeks penyakit yang berasal dari susu. Selanjutnya yaitu flora normal. Jadi perlu kita ketahui bahwa tidak semua mikroorganisme menimbulkan penyakit pada manusia atau bersifat patogen pada manusia. Beberapa jenis mikroorganisme secara tetap menghuni bagian tubuh tertentu pada manusia sehat yang disebut sebagai flora normal. Kenapa flora normal dapat menguntungkan? Karena dia melindungi host atau tempat dia hidup karena dapat mencegah invasi dari mikroba lain yang mungkin bisa menyebabkan patogen. Contohnya Escherichia coli, Fusobacterium,
dan bakteriodes yang secara tetap menghuni intestinum yang akan menyebabkan menghambat pertumbuhan salmonella dan shigella pada intestinum. Dimana kita ketahui salmonella typhi merupakan penyakit tipes dan shigella distress ini merupakan penyebab penyakit dysentery. Namun, flora normal dapat bersifat patogen jika mikroorganisme tersebut tidak berada di habitat aslinya. Contoh, Streptococcus viridis, flora normal pada saluran pernafasan atas, bila masuk ke aliran darah setelah ekstraksi gigi dapat sampai ke katut jantung yang abnormal dan mengakibatkan subakut bakterial endokarditis. Lalu yang kedua, subakut bakterial endokarditis merupakan peradangan di bagian endokardium yang ditandai dengan adanya vegetasi di permukaan endokardium. Habitat flora normal antara lain yang pertama yaitu kulit. Mikroorganisme flora normal yang banyak ditemukan di kulit antara lain Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Streptococcus viridis, dan Malassezia ovale yang merupakan uni atau jamur. Lalu yang kedua adalah mulut dan saluran pernafasan di bagian atas. Contohnya yaitu Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Contoh mikroorganisme banyak ditemukan di mulut antara lain Streptococcus viridis, Streptococcus pyogenes sekitar 5-10% pada mulut yang orang sehat, dan Staphylococcus pneumoniae terdapat di permukaan gigi 25% orang dewasa normal. Lalu yang selanjutnya itu saluran pencernaan makanan. Daerah saluran pencernaan yang mengandung mikroorganisme adalah usus besar, esofagus, dan lambung kecuali saat penelanan makanan. Umumnya steril atau mengandung kurang dari 20% bakteri tersebut. Saluran pencernaan makanan. Mikroorganisme yang banyak ditemukan pada saluran pencernaan makanan yaitu Escherichia coli, Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, dan Candida albicans. Lalu selanjutnya uretra. Mikroorganisme yang banyak ditemukan antara lain Escherichia coli, Staphylococcus, dan Epidermidis. Lalu pada bagian vagina, mikroorganisme yang banyak ditemukan antara lain Lactobacillus, Streptococcus, Haemophilus vaginalis, Ureaplasma ureaticum, dan Candida albicans. Lalu yang terakhir habitat dari flora normal yaitu Conjunctiva, yang mana dihuni oleh Corynebacterium cerosis, Moraxella sp, dan Streptococcus non-hymenolithus. Jadi itu merupakan habitat-habitat dari mikroorganisme. Dapat disimpulkan terdapat dua jenis bakteri, yaitu bakteri yang bersifat patogen dan tidak patogen. Pada manusia sendiri, flora normal yang paling banyak cenderung terdapat Escherichia coli. Terima kasih banyak. Sekian video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.